Sekalian anak-anak yang kami kasihi di dalam kasih Kristus, Shalom. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betani Makassar 1 mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian. Juga selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali berbakti bersama-sama dengan kami di tengah-tengah jemaat GKI Betani Makassar 1. Kami juga mengucapkan selamat merayakan Hari Kelahiran Yesus Kristus 25 Desember 2025. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah Natal hari kedua. Dan ibadah di hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Christine Mawene, Sarjana Sains Teologi. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Dipersilakan bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari dengan sukacita kita naikkan puji-pujian secara berbalas-balasan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang berlembut hati. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan sudah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terpujilah namamu Yesus, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah kau sediakan bagi bangsa-bangsa. Mari kita menyanyikan nyanyian Yohanes 31. Ibadah Natal di saat ini kami alaskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus yang menjadi firman yang telah menjadi manusia, Juru Selamat dunia dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Jemaat Tuhan, dalam keadaan berdiri kita melakukan nyanyian rohani 38 bait pertama, kedua, dan ketiga. Oh
masih dalam keadaan berdiri, dengarlah petunjuk hidup baru bagi hidupmu. Sebagaimana tertulis pada Kolose pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikianlah petunjuk hidup baru diperdengarkan bagi kita. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku, sesudah kita mendengarkan petunjuk hidup baru, maka di kesempatan ibadah Natal Kristus di hari yang kedua di hari ini, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Dalam kasih dan anugerah-Mu ya Allah, kami boleh dibangunkan kembali di pagi hari ini, merasakan kembali kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata sungguh bagi kehidupan tiap pribadi kami, keluarga kami masing-masing, tapi juga di tengah persekutuan jemaat yang Tuhan sudah jaga dalam kuasa dan hikmat yang datang dari Roh Kudus Allah. Di hari ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Dengan kerendahan hati kami tertunduk di hadapan-Mu sambil mengaku segala salah dan dosa kami. Sebab mungkin dalam perayaan Natal Kristus ini ya Tuhan, sekiranya kalau Tuhan mendapati ada hal-hal pada kami yang tidak berkenan kepadamu, yang kami lakukan tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki, maka ampunilah dan sayangilah kami dalam rahmat-Mu yang besar ya Allah. Supaya jangan sukacita kelahiran Kristus itu pergi dari kami, tapi juga biarlah terang itu menjadi bagian menerangi hati dan hidup kami, tapi juga menerangi seluruh kehidupan kami. Hati kami, hidup kami terbuka di hadapan-Mu ya Allah. Tiliklah dalam rahmat-Mu yang besar, lalu ampunilah kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami membawa seluruh pengakuan dosa kami. Amin. Kita melakukan bersama nyanyian rohani 39 pada baitnya yang ketiga. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami mengabarkan kepada saudara-saudara tentang pengampunan dosa. Seperti firman Tuhan dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21 mengatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Kita sambut berita rahmat Tuhan dengan melakukan bait keempat dari nyanyian rohani 39. Perjanjian Allah
kita hendak mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 46 kita lakukan baitnya yang pertama. Diberikan kesempatan kepada vokal grup Majelis Jemaat untuk menyampaikan kesaksian pujiannya. Tunjukkanlah kebersamaan kasih, mainkan kecapi dan bersorak baginda, menapaki tahun-tahun berganti. Tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Hidupkanlah dan kemurahan, bersorak-soraklah dan tinggikan namanya. Sebab dia baik dapat dihidupi. Tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini.
persekutuan perayaan Natal Kristus pada ibadah yang kedua di hari ini yang mengasihi Tuhan. Kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum daripada itu, mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Allah, menyediakan diri pada kesempatan dan waktu ini untuk kembali membaca bagian kebenaran firman dalam kisah-kisah kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap waktu kami dapat banyak pelajaran berharga. Karena itu ya Tuhan, kami telah menyiapkan telinga kami, hati kami, pikiran kami, juga perasaan kami untuk boleh kembali membaca, tapi juga mendengarkan, merenungkan, menyimpan kebenaran firman, tapi juga menjadikannya sebagai pengajaran dan pedoman berharga di kehidupan tiap-tiap kami. Mari bicara untuk kami sekalian ya Allah, lewat hamba-Mu yang berdiri di tempat ini. Hamba punya banyak keterbatasan dan kelemahan, tapi biarlah dalam kesempatan ini Allah beranugerah bagi umat-Mu dengan memperdengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu. Mari bicara untuk kami semua ya Tuhan, sebab kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami siap menyambut kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan bagi kita pada ibadah Natal Kristus di hari yang kedua terpilih dari kitab Perjanjian Baru Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 23. Pembacaan kita dari 3 perikop: penyingkiran ke Mesir, pembunuhan anak-anak di Bethlehem, kembali ke Mesir. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Sampai demikian pembacaan Alkitab bagi kita dalam ibadah Natal Kristus di hari yang kedua di hari ini. Pujian kepada Kristus sampai selama-lamanya. Amin.
Persekutuan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Kita kembali ada di tempat ini. Kembali dalam ibadah Natal Kristus di hari yang kedua. Dan dalam ibadah hari ini juga akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan nikah massal bagi dua pasangan yang ada di hadapan Bapak Ibu jemaat kita sekalian. Persekutuan yang terkasih di dalam Kristus, seperti pesan Natal yang disampaikan di ibadah pagi kemarin, bahwa Allah memakai pribadi Maria dan Yusuf sebagai alat untuk menggenapi rencananya atas dunia ini melalui kelahiran Yesus di dalam keluarga mereka. Ini pesan dari pesan Natal dari ibadah kemarin. Allah memakai pribadi Yusuf dan Maria untuk sebagai alat untuk menggenapi rencananya atas dunia ini melalui kelahiran Yesus di dalam keluarga mereka. Perlu diakui bahwa tugas dari Yusuf dan Maria ini tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kemudian kita tahu bahwa perjalanan keluarga kecil ini menghadapi banyak sekali kesulitan. Sebab nyawa Yesus yang masih anak-anak itu terancam. Karena kita membaca Raja Herodes yang mengetahui kelahiran seorang raja Yahudi lewat orang-orang Majus yang datang kasih tahu dia. Raja Herodes kemudian punya keinginan untuk mencari, tapi motivasinya lain ini. Raja Herodes punya keinginan untuk mencari, tapi bukan untuk menyembah, melainkan untuk membinasakannya. Bukan untuk menyembah seperti yang dia bilang, tapi untuk membunuh sang bayi. Bapak Ibu Saudara, Yusuf kemudian mengetahui hal itu dari malaikat sendiri. Dan kemudian Yusuf harus bawa istrinya dan anaknya menyingkir ke Mesir sesuai dengan perintah malaikat. Walaupun mereka harus tempuh perjalanan yang berat bersama istri dengan anaknya, tapi kita membaca bahwa respon Yusuf pertama-tama adalah taat. Sebab benar saja Herodes yang kemudian tahu bahwa orang-orang Majus ini ternyata mereka tidak kembali ketemu dengan dia untuk kasih tahu Herodes di mana Raja Yahudi itu berada. Raja Herodes kemudian memutuskan untuk membinasakan semua anak-anak yang usianya 2 tahun ke bawah, yang baru lahir sampai dengan usia 2 tahun. Kita melihat bahwa kepatuhan Yusuf terhadap perkataan malaikat untuk membawa keluarganya ke Mesir pada waktu itu, ini adalah sebuah tindakan menggenapkan pemeliharaan Allah bagi keluarga Yusuf. Akan tetapi kita membaca juga kemudian bahwa perkara tinggal dan membesarkan anak di Mesir itu bukan termasuk dalam rencana Allah bagi Yusuf dan Maria. Maka kemudian dalam ketaatan Yusuf sudah bawa istri dan anaknya lari ke Mesir. Tapi kemudian sesudah di Mesir, malaikat kemudian menampakkan diri lagi kepada Yusuf. Maka Allah memerintahkan Yusuf untuk bawa istri dan anaknya kembali lagi ke Israel. Sebab waktu itu Herodes sudah mati. Maka lagi-lagi lewat mimpi Yusuf dipimpin oleh Tuhan untuk kembali ke Israel, untuk tinggal di Nazaret di daerah Galilea.
Bapak Ibu Saudara, persekutuan perayaan Natal Kristus yang terkasih di dalam Kristus. Dari cerita ini kita melihat bahwa pimpinan Tuhan terhadap Yusuf nyata di dalam kehidupannya dan kehidupan keluarga kecilnya. Dan pimpinan Tuhan itu diikuti dengan kepatuhan dan kesetiaan Yusuf langkah demi langkah. Tuhan kasih tahu satu-satu ini, bukan kasih tahu sekaligus, tidak. Tuhan kasih tahu satu-satu. Tapi pimpinan Tuhan ini diikuti oleh kepatuhan dan kesetiaan Yusuf. Sebab perlindungan Allah atas umatnya dalam hal ini dicerita bagi Yusuf, Maria dan anak mereka. Pimpinan Allah dalam hidup manusia ini juga perlu kerjasama dari pihak manusia. Sekalipun kelihatannya bikin repot, bikin susah. Sekali lagi, Yusuf harus bawa istri dan anak menyingkir ke Mesir, nanti harus bawa kembali lagi ke Israel. Mungkin kalau kita manusia, kita pikir, kenapa harus begitu, bolak-balik bikin cabe? Kenapa tidak Tuhan kasih Herodes mati saja, toh, supaya Yusuf, Maria, anaknya Yesus tinggal tenang-tenang di Israel. Tapi kenapa perjalanannya harus seperti itu? Bagi kita yang pemahamannya terbatas, mungkin kita akan pikir seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari kesetiaan Yusuf itulah maka kita melihat bahwa perjalanan hidup mereka adalah ada dalam rencana Tuhan. Dan ini adalah penggenapan dari nubuatan nabi-nabi yang dulu telah dijanjikan dan kini digenapi. Rancangan Tuhan terus berjalan. Yusuf dan keluarga kecilnya tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ini juga hendak mengajar bagi setiap kita, tapi juga secara khusus kepada saudara-saudari yang hari ini membawa diri dan keluargamu untuk menerima berkat Tuhan dalam pernikahan. Bagian ini kasih tahu kepada kita bahwa Allah punya rencana yang besar bagi hidup keluarga kita. Amin. Allah punya rencana yang besar bagi hidup keluarga kita masing-masing. Dalam rencana besar dari Allah itu, Allah juga hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dalam kebaikan Tuhan itu, Allah juga hadir menyatakan perlindungannya bagi kita sekalian. Untuk hal itulah Allah mau ada respon dari kita manusia. Allah menghendaki ada ketaatan dan kesetiaan dari setiap kita sebagai bagian dari pengakuan kita akan rencana besar Allah di dalam kehidupan kita. Salah satu bentuk dari ketaatan, saudara-saudari, salah satu bentuk dari ketaatan adalah memberi diri hidup di bawah berkat Tuhan. Dan hari ini saudara-saudara telah menyatakan ketaatan dan kesetiaan saudara itu untuk bersama dengan keluargamu datang dalam rumah Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tapi juga bagian ini mengajarkan kepada saudara-saudara bahwa kehidupan rumah tangga saudara juga hanya bisa dijaga, hanya bisa dirawat, hanya bisa dipelihara dengan dua hal, ketaatan dan kesetiaan. Dua itu saja. Hidup rumah tangga saudara hanya bisa dijaga, dirawat, dipelihara dalam ketaatan pada kehendak dan pimpinan Tuhan, tapi juga dalam kesetiaan kepada pasangan masing-masing. Begitu saja. Kedengarannya mungkin mudah, tapi menjalaninya
kitong perlu pertolongan Tuhan. Karena itulah dalam perjanjian saudara sebentar, saudara akan mengucapkannya dengan pertolongan Tuhan. Dan secara umum bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara jemaat, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam kekuatan rencana Allah, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tahun ini kami hamba-hamba Tuhan terus mengumandangkan pesan ini. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ada kekuatan besar dalam rencana Allah yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun, bahkan oleh rancangan manusia ataupun segala keterbatasan kita. Akan tetapi ada bagiannya. Karya penyelamatan Allah di dalam keluarga kita masing-masing itu perlu respon yang aktif dan tindakan yang nyata serta cepat dari kita semua. Lihat dalam pembacaan perikop yang pertama bahwa begitu di ayat 13 Yusuf mendapatkan mimpi. Ayat 14 bilang, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Yusuf tidak tunda waktu, Bapak Ibu Saudara. Maka bagian ini kasih tahu kepada kita sekali lagi, tindakan penyelamatan Allah itu perlu respon yang aktif dan tindakan nyata serta cepat dari kita semua. Sekalipun Allah punya rencana keselamatan yang besar, tapi bukan berarti kita duduk saja dan menunggu. Tidak. Allah mau kita juga terlibat dan merespon akan rencana penyelamatannya itu. Dan ketaatan, respon kita adalah dalam ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan kita itu bisa nampak ketika kita memberi diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di perayaan Natal seperti ini, kami para pelayan memang selalu menyiapkan hati kami untuk situasi yang macam begini. Di malam kudus, jumlah kita begitu besar. Begitu pindah Natal hari pertama, sudah sisa separuhnya. Lalu coba lihat hari ini, Bapak Ibu, di sekeliling kita. Jumlah kita tinggal seperempatnya lagi. Nanti baru jumlah ini dia naik lagi di 31 malam. Ingat, ketaatan dan kesetiaan kita itu bisa nampak ketika kita memberi diri mendengarkan suara Tuhan. Kalau dengar suara Tuhan, pasti akan memberi diri datang berjumpa dengannya. Ketaatan dan kesetiaan itu juga nampak ketika kita memberi diri peka terhadap tuntunan dan arahan Tuhan bagi hidup kita. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ini jadi teladan besar bagi setiap laki-laki, setiap kepala keluarga. Bukan hanya peka. Sikap Yusuf kasih tahu kepada kita, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin dalam rumah, dia bukan hanya sekedar peka, tapi dalam ketaatan dan kesetiaan. Yusuf adalah seorang laki-laki yang cepat bertindak menurut pimpinan Tuhan. Maka persekutuan yang mengasihi Kristus, kedua pasangan mempelai yang juga mengasihi Kristus. Kisah dan tindakan Yusuf hari ini ajar kita untuk taat dan setia, langkah demi langkah. Kita tidak bisa sekaligus berlari, tidak. Tapi kita belajar taat dan setia langkah demi langkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Walaupun kadangkala kita merasa itu sulit. Di tengah perjalanan hidup pribadi dan keluarga kita masing-masing, kita pasti akan rasa kadangkala Allah akan mengizinkan hal-hal yang sulit kita pahami untuk kita alami dalam hidup.
supaya kita bertemu dengan kehendak Tuhan. Bahkan kadangkala kita bisa alami baru selesai satu pencobaan, kadangkala ada kesulitan yang lain lagi. Tapi hari ini firman Tuhan kasih tahu kepada kita, perlindungan dan pemeliharaan Allah akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Pimpinan Tuhan yang kita patuhi satu persatu akan membentuk kesetiaan kita kepada Dia. Dan pada akhirnya, kekuatan rencana Allah tidak akan pernah dibatasi oleh apapun. Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Yesus Kristus kasihi, kini kita akan masuk dalam pelayanan pemberkatan nikah massal dalam ibadah Natal Kristus di hari yang kedua di hari ini. Jemaat Yesus Kristus, di hadapan kita ada dua keluarga yang menghendaki kehidupan mereka sebagai suami istri dapat diteguhkan serta memohon berkat Allah atas kehidupannya. Sebelum hal ini dilaksanakan, maka terlebih dahulu perlu kita dengar bersama apa yang merupakan maksud dan tujuan nikah dan apa yang menjadi tujuan dan tanggung jawab suami istri. Kepada kedua pasangan mempelai, dengarkanlah pengajaran bagimu. Dengarkanlah maksud dan tujuan nikah. Menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang meliputi segala bidang dan berlaku untuk seumur hidup. Dan sebagai lembaga persekutuan seumur hidup antara suami dan istri, dipersatukan dan dikuduskan atas kasih dan kesetiaan. Sebab itu, suatu pernikahan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Dan apa yang telah dikuduskan oleh Allah tidak boleh dinajiskan oleh manusia. Kini dengarlah tugas dan tanggung jawab suami istri. Sebagai suami istri yang dipersatukan oleh Allah, hendaklah saudara-saudari mengabdikan kehidupanmu di bawah terang firman Tuhan. Bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih. Hendaklah suami istri selalu berdoa bersama, bernyanyi bersama, membaca Alkitab bersama, beribadah bersama. Dengan demikian, persekutuan hidup suami istri berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan dan semakin sempurna. Anak-anak dalam kehidupan suami istri adalah pemberian Tuhan, supaya persekutuan hidup suami istri diperluas dan dipererat. Dan jikalau kehidupan bersama tidak dikaruniai kelahiran anak-anak, maka persekutuan hidup suami istri harus tetap dipelihara. Kini kita akan mendengarkan pengajaran tentang janji nikah. Kedua pasangan mempelai, saya persilahkan untuk berdiri. Saudara-saudari yang oleh Tuhan Allah sudah disatukan dalam kehidupan suami istri, Tuhanlah juga yang memimpin kehendak kita untuk membawa pernikahan ini kepada kasih karunia dan damai sejahtera serta berkat-Nya yang telah disediakan bagi kita. Agar menjadi nyata bagi jemaat bahwa saudara-saudari bersedia memenuhi panggilan Tuhan, dan juga supaya jemaat menyambut dengan sukacita kehendak saudara-saudari untuk diteguhkan dalam nikah yang kudus ini. Maka saya meminta ketulusan saudara-saudari untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat yang hari ini menjadi saksi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Saya persilahkan masing-masing pasangan berjabatan tangan kanan. Saya bertanya kepada masing-masing pasangan. Yang pertama, adakah saudara-saudari mengaku dan percaya
bahwa Tuhan sendirilah yang dengan kasih karunia-Nya telah mempersatukan saudara dengan istrimu dan saudari dengan suamimu. Pertanyaan yang kedua, adakah saudara-saudari mengaku dan berjanji akan mengasihi dan memeliharanya dengan tekun dan setia seumur hidupmu, sebagaimana diamanatkan Tuhan Allahmu? Yang ketiga, adakah saudara-saudari mengaku dan berjanji bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan saudari tidak akan meninggalkan suami saudari dan hanya akan tercerai dengan dia karena maut? Saya bertanya kepada saudara Brian Rumbrar dan saudari Yemima Rumbobiar, apakah jawabmu? Saya bertanya kepada pasangan saudara Markus Asawiyai dan saudari Francisca Infandi, apakah jawabmu? Tuhan mendengarkan pengakuanmu dan jemaat menjadi saksi pengakuan saudara-saudara di hari ini. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus dan berdasarkan pengakuan saudara-saudari, saya meneguhkan nikahmu dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan untuk berlutut. Atas nikahmu. Tuhan Allah yang penuh belas kasihan, yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara-saudari dalam nikah yang kudus ini, mengikat saudara-saudari dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniai saudara-saudari berkat-Nya pada rumah tanggamu. Amin. Jemaat kita melakukan nyanyian Mazmur 134 pada bait yang ketiga. Yakin akan cintaku, percayalah padaku, bagaikan berlalu, ku selalu ada untukmu. Diriku dan dirimu pastikan menyatu, Tuhan kan dengar pintaku, hingga di satu masa menutup mataku. Saya persilahkan untuk menghadap ke jemaat. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang menjadi saksi pemberkatan nikah kedua pasangan di hari ini. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya mengumumkan bahwa hari ini Jumat 26 Desember 2025, Saudara Brian Rumbrar dan Saudari Yemima Rumbobiar telah menjadi suami dan istri. Dan juga Saudara Markus Asawiyai dan Saudari Francisca Infandi telah menjadi suami istri. Dan mereka akan hidup sebagai keluarga Kristen dalam rumah tangga yang dipimpin oleh Allah sendiri. Kedua mempelai dipersilahkan untuk balik kembali ke depan dan tetap dalam keadaan berdiri. Dengarkanlah nasihat firman Tuhan bagi kehidupan rumah tanggamu.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian firman Tuhan menjadi nasihat bagi kehidupan rumah tanggamu. Pelayanan pemberkatan nikah massal telah selesai. Pasangan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung juga bersama dengan keluarga. Kepada solo majelis jemaat untuk menyampaikan pujiannya. Dua insan bersatu dalam cinta kasih Tuhan.
jemaat Tuhan, dengan sukacita dan rasa syukur atas segala kebaikan Tuhan yang kita alami setiap saat dalam hidup ini, maka dalam ibadah ini kita juga hendak membawa persembahan syukur kita. Bawalah persembahanmu kepadanya. Ingatlah bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian rohani 43 akan kita lakukan sementara kita beri persembahan di palungan, yang akan kembali kita mulai dari semua jemaat yang duduk di sebelah kanan saya atau paling kiri sekali. Lalu Bapak Ibu nanti akan kembali lewat tengah. Mari puji Juru Selamat kamu yang beroleh rahmat. Nyanyilah
Mari bersama-sama kita ada dalam doa syafaat, tapi juga mendoakan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami, ya Allah. Di tengah perjalanan dan perayaan Natal Yesus Kristus yang memberi diri datang melawat kami, tapi juga sebagai tanda Allah hadir untuk menyelamatkan tiap-tiap keluarga kami. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh duduk bersama di tengah persekutuan ini kembali, ya Allah. Dalam kasih dan rahmat-Mu, ya Tuhan, semua bagian dalam ibadah ini telah kami jalani. Baik setiap bagian ibadah, bagian liturgi seperti biasanya, tapi juga secara khusus dalam pelayanan pemberkatan nikah bagi kedua pasangan di hari ini, ya Allah. Kami ucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang nyata bagi kami saat ini. Kami berdoa menyerahkan kehidupan tiap-tiap kami kepadamu, ya Allah, dengan percaya sungguh akan kekuatan rencana Allah di tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, tapi juga tiap-tiap keluarga kami. Percaya sungguh bahwa di tengah rancangan Allah itu, Allah selalu mampu menjaganya dengan cara-Mu sendiri, ya Allah. Tapi juga Allah selalu punya cara untuk memberitahukan rencana-Mu itu kepada kami. Karena itu kami mohon, ya Allah, pekakanlah hati tiap kami untuk mendengarkan suara-Mu, untuk mendengarkan petunjuk-Mu, untuk mendapatkan arahan dan pimpinan-Mu dalam hidup tiap-tiap kami. Tapi juga secara khusus dalam hidup tiap-tiap keluarga kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk kedua keluarga yang hari ini boleh menerima berkat Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai suami istri. Baik keluarga Rumbrar, tapi juga keluarga Wiyai. Kami percaya sungguh dalam kasih, berkat, dan anugerah Tuhan, Tuhan akan menjagai kehidupan keluarga ini, memberi setiap kepala keluarga tanggung jawab, tapi juga pesan Tuhan seperti yang Tuhan berikan kepada Yusuf untuk menjaga, bertanggung jawab atas keluarga ini, menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi nabi di tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing, tapi juga memberi kepada istri mereka rasa takut akan Tuhan, menghormati suami, lalu mendampingi dan menopang dalam setiap tanggung jawab mereka. Memberkati seisi rumah mereka, ya Allah. Lalu biarlah dalam perjalanan kehidupan rumah tangga ini, ketaatan mereka kepada Tuhan, Tuhan peliharakan. Tapi juga kesetiaan mereka kepada pasangan mereka masing-masing, Tuhan juga jaga dalam kasih dan kuasa-Mu sendiri, ya Allah. Berdoa untuk kami semua, baik keluarga besar yang boleh menghantarkan kedua keluarga di hari ini, tapi juga persekutuan jemaat Tuhan, keluarga besar Jemaat Betania Wasior 1. Tuhan juga menjaga tiap-tiap keluarga kami, supaya dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan, kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami ditolong untuk bertemu dengan rencana Tuhan dan penyelamatan Tuhan di tengah kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, ya Allah. Kami juga dalam syukur kami telah boleh membawa persembahan di hari ini kepada Tuhan. Percaya sungguh bahwa ketika kami menyerahkannya untuk Tuhan, kami tidak berkekurangan, tapi selalu ada berkat Tuhan yang Tuhan alirkan bagi kami dengan berbagai cara untuk menopang kehidupan kami tiap-tiap waktu. Bersama dengan persembahan umat-Mu, hamba-Mu berdoa untuk persembahan secara khusus berupa pengucapan syukur dari keluarga Mama Janda Sayori Arumsori untuk kedua anak kekasih, ya Tuhan, anak Sakarias D. Arumsori dan anak Ferry Sayori yang pada tanggal 26 Desember telah boleh bertambah 1 tahun usia. Tuhan memberkati mereka dalam umur, dalam tahun
tahun-tahun hidup mereka, supaya biarlah mereka menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan, tapi juga jadi berkat di tengah kehidupan keluarga dan bagi orang lain. Tapi juga kami berdoa untuk anak mantu yang dalam masa pemulihan ada di Makassar. Biarlah dalam sayang Tuhan, pemulihan itu tetap Tuhan kerjakan, lalu anak kekasih boleh pulih dan sembuh seperti sedia kala. Bersama juga ya Tuhan, hamba-Mu membawa pengucapan syukur dari keluarga Bombing Remeri yang tepat pada hari ini Jumat 26 Desember 2025. Genap 1 bulan keluarga ini merasakan kehilangan karena Tuhan telah memanggil pulang almarhum suami Bapak terkasih Bapak Irwan Wilhelmus Bombing kepadamu ya Allah. Hamba berdoa bersama dengan keluarga Bombing Remeri, Tuhan menguatkan mama kekasih Ibu Penatua Lenora Remeri. Biarlah dalam tanggung jawabnya sekarang berdiri menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak, Tuhan memberikan kemampuan, tapi juga memberikan penghiburan bagi setiap anak-anak. Dan biarlah keselamatan dan pertolongan Tuhan tetap jadi bagian keluarga, dan Allah sendiri akan menggantikan posisi di mana mereka merasakan kehilangan, supaya mereka rasa sungguh Allah sendiri hadir menjadi bapa, menjadi suami yang terbaik di tengah kehidupan keluarga Bombing Remeri. Tapi juga mendoakan kehidupan keluarga Bapak Hengki Suabe yang dalam duka cita kehilangan anak kekasih mereka sejak 2 hari yang lalu, dan hamba taruh rencana pemakaman di hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa di tengah sukacita kami merayakan Natal, ada keluarga-keluarga juga yang harus menanggung duka cita, tapi percaya sungguh Allah hadir juga bagi mereka dan memberikan damai dan sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Beri kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Suabe, tapi juga anggota jemaat Rayon 6, bahkan kami semua ya Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Syukur kami untuk peribadahan yang sudah boleh berlangsung dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya Bapa memberkati hamba-hamba. Hamba berdoa terus untuk semua Bapak Ibu Penatua dan Syammas yang tidak mengenal lelah, menaruh kesetiaan mereka untuk melayani Tuhan pada tiap-tiap ibadah di masa raya Natal dan Tahun Baru. Tuhan gantikan tenaga mereka dengan tenaga yang baru, sukacita tetap Tuhan taruh dalam diri mereka, tapi juga kesetiaan dan ketaatan pada kehendak dan pekerjaan Tuhan tetap taruh dalam hati kami semua. Mendoakan pemain orgen, petugas kantoria, petugas multimedia, kostor yang dengan segenap hati mereka menopang kami dalam pelayanan ini. Tuhan kembalikan berkat yang berlimpah dalam hidup setiap hamba-hamba-Mu. Ini kami ya Allah, ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberkati kami, yang telah hadir untuk menyelamatkan keluarga kami masing-masing. Kami percaya rencana Tuhan atas hidup kami semua. Amin. Yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, nyanyian rohani 35 kita akan lakukan sebagai nyanyian penutup pada ibadah Natal Kristus di hari yang kedua di hari ini. Ya anak kecil, ya anak lembut, bait pertama dan kedua kita lakukan dalam keadaan duduk, dan pada bait ketiga saya persilahkan Bapak Ibu Saudara jemaat untuk berdiri. Ku
jemaat berdiri. Ya anak kecil, ya anak lembut, rendahmu itu menjemput Ya anak kecil, ya Tuhan kudus. Ya anak kecil, ya Tuhan kudus. Ya ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, memberkati juga keluarga Rumbra dan keluarga Wiyai, dan memberi damai sejahteranya atas kita sekalian. Shalom. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Perayaan Natal kedua dan pemberkatan yang besar kedua pengantin atau dua pelayan. Tuhan memberkati dan Bapak Ibu sebelum kita meninggalkan gereja marilah kita bersama. 1, mulai. Saudari yang kami kasihi dalam kasih Kristus, kami mohon perhatiannya untuk mendengarkan pemberitahuan dan undangan yang berasal dari PHMJ dan Badan Pelayanan Unsur PW. Yang pertama, pemberitahuan sekaligus undangan berasal dari pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1, ditujukan kepada seluruh majelis jemaat dan anggota Jemaat GKI Betania Wasir 1, rayon 1 hingga rayon ke-9. Isi pemberitahuan dan undangan: pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk dapat menghadiri ibadah Natal Jemaat GKI Betania Wasir 1 yang akan dilaksanakan pada hari ini, Jumat 26 Desember 2025, jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja Betania Wasir 1. Yang kedua, pemberitahuan disampaikan kepada para orang tua dan semua anggota Jemaat GKI Betania Wasir 1 bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 dalam ibadah awal tahun akan dilaksanakan pembaptisan kudus bagi anak-anak. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan dan mohon perhatian Bapak Ibu yang anak-anaknya belum dibaptis agar dapat mendaftarkan diri di majelis rayon masing-masing ataupun langsung kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1. Dan sebagai penggembalaan bagi para orang tua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 jam 10 pagi bertempat di Gedung Gereja Betania Wasir. Untuk saat ini di tangan majelis sudah ada 3 anak yang didaftarkan untuk dibaptis. Yang ketiga, satu undangan
pemberitahuan dan undangan berasal dari Badan Pelayanan Unsur PW Jemaat GKI Betania Wasir 1 ditujukan kepada semua anggota PW Jemaat GKI Betania Wasir 1. Isi pemberitahuan dan undangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 jam 2 siang bertempat di Gedung Gereja Betania Wasir 1 akan dilaksanakan ibadah Natal PW. Setelah pelaksanaan ibadah Natal PW akan dilanjutkan dengan pelayanan kasih kepada para lansia dan janda duda. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan berkati. Tanah harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 dan semua majelis jemaat, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Pendeta Christine Mawene, Sarjana Sains Teologi yang telah memimpin jalannya ibadah Natal di hari kedua. Tuhan yang punya pekerjaan ini senantiasa menyertai memberkati Ibu Pendeta dalam kehidupan pribadi, keluarga, juga di dalam pelayanan di dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Terima kasih kami sampaikan kepada majelis jemaat yang telah melayani. Terima kasih kepada Bapak Anesatan yang telah mengiringi puji-pujian selama ibadah berlangsung. Juga terima kasih kepada Siamas Melia Rumbebas dan Angelika Bo sebagai kantoria. Terima kasih kepada tim multimedia dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengambil bagian dalam ibadah di hari ini. Dan yang terakhir, atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 dan semua majelis jemaat, kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru bersama dengan Kristus bagi kedua pasangan nikah yang telah diberkati di hari ini. Selamat berbahagia dan kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati rumah tangga kalian hingga hari Maranatha. Terima kasih dan Tuhan berkati kita semua. Waktu dikembalikan kepada Siamas Boni Kebere. Untuk jumlah kehadiran warga jemaat, laki-laki dewasa berjumlah 47 orang, perempuan dewasa berjumlah 91 orang, dan total kehadiran kita dalam ibadah perayaan Natal kedua berjumlah 189 orang. Mari kita bersama. Bapak Ibu Jemaat, kita akan berjabat tangan. Kita akan berjabat tangan di depan bersama dengan pelayan dan majelis jemaat, tapi juga di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau buka Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan,
maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau buka Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi, kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa